Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Amma ba'd. Dan sama-sama kami muliakan para asatid, para guru, para sepuh, para orang tua, hadirin hadirat yang gede maupun yang kecil, mudah-mudahan yang berkumpul di tempat yang mulia ini segala hajat kita diijabah oleh Allah. Yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah. Semoga rezeki kita dilapangkan oleh Allah. Semoga ditambah iman Islam kita, ditambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam selalu terlimpah curahkan kepada panutan kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, begitu pula sahabat. Semoga sampai kepada kita dan kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita bersama-sama belajar, memperdalam ilmu, mudah-mudahan mendapatkan ilmu manfaat, ilmu yang barokah baik di dunia maupun di akhirat kelak. Wal magaratul khamsun, sampailah kita semua malam hari ini kepada nasihat yang ke-50. An Abil Faid Dhinnun al-Misri wa ismuhu Sauban bin Ibrahim wa qila Al-Faydu bin Ibrahim wa abuhu kana apa ini? Nubiya wa huwa auhadi waqtihi ilman wa wara'an wa halan wa adaban wa kana rajulan nahifan ta'luhu hamrah laysa biabyadil lihyah tuwfiya sana 45 wa 200. Beliau memberikan satu nasihat, kullu khaifin wa kullu khaifin haribun wa kullu raghibin talibun wa kullu ayisin billah mustauhishun bil khalqi. Ini nasihat yang penting untuk kita semua, mudah-mudahan manfaat dan kita bisa mengamalkan nasihat-nasihat para ulama, terutama hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dhunnun, beliau mengatakan kullu khaifin, setiap orang yang takut, haribun, maka dia akan menjauh. Setiap orang yang takut maka dia akan menjauh. Ulah sampean wedini macan kira-kira marah atau Melayu? Melayu. Kenapa Melayu wedi? Ulah sampean wedini wewe kira-kira dijak ngopi apa dijak balapan Melayu? Ayo balapan Melayu. Kullu khaifin haribun, setiap orang yang takut haribun dia akan lari. Faman khafa min adzabin nar amila amalan yub'iduhu minha. Maksudnya di sini adalah setiap orang yang takut akan siksa Allah, setiap orang yang takut akan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, mestinya dia lari. Lari dari apa? Lari dari neraka yang telah dicipta oleh Allah. Bagaimana caranya dia lari?
dengan meninggalkan apapun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang ngajak mabok-mabokan, kita nggak mau. Kenapa? Takut. Takut apa? Takut disiksa oleh Allah, takut dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita lari. Lari dari apa? Lari dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala macam sesuatu yang sifatnya akan membuahkan dosa, kemaksiatan, maka buang jauh-jauh. Lari dari amalan yang terkutuk, lari dari perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ikut nimbrung. Ya, kalau dengan nimbrungnya kita, kemudian orang-orang yang rusak tersebut ke bawah menjadi baik, menjadi lebih soleh, bagus. Tapi belum tentu ketika kita kumpul sama mereka bisa jadi kita yang terbawa. Ya, karena belum kuat, belum siap, belum mantap iman dan keyakinan kita kepada Allah. Sehingga banyak ya manusia-manusia yang terkontaminasi, tertular. Bukan tertular kebaikan, malah dia tertular dengan keburukan. Sing maune bener, sing maune jejeg, kini wong kita baru rusak baik. Pas dideleng diteliti, kenapa sih? Pantesan bature pindah haluan, bature doyan mabok, bature doyan main, bature doyan wadon, wawis doyane sing beli karuan, pantesan mau ne bener sekin dadine rusak. Ya, mau ne bener dadi rusak, tertular. Nah, sehingga kalau kita tidak bisa menularkan kebaikan, maka jangan berteman dengan orang-orang yang rusak, orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu raghibin, dan setiap orang yang menghendaki, menginginkan fi syai'in, pada sesuatu, talibun, hendaknya dia mencari. Kita kepengen punya uang, cari bagaimana caranya, bekerja, berusaha. Kita kepengen pinter nih, bocah cilik-cilik kepengen pinter, goleti pripen carane, belajar. Wajib kita pengen ranking siji, belajarnya sing rajin. Wajib kita kepengen ngapalakan Al-Quran, ya kudu temenan, unggal dina geceki Al-Quran. Ya, ambil waktu-waktu yang terbaik untuk menghafal Al-Quran. Tasubuh. Oh ya, otak pikirannya masih seger, durung memikirkan segala sesuatu, masih cemerlang, masih cerdas, sehingga waktu habis subuh pagi hari itu cepat untuk kita menghafal, apalagi Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan. Orang menghafal Al-Quran itu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Slamet tadi. Baca Al-Quran itu segitu tebelnya gampang. Ya, karena memang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang hafal pun gampang hilang kalau tidak dimutolaah. Ini Al-Quran, ajaibnya seperti itu. Dihafalkan gampang, mudah nempel. Tapi kalau nggak dibaca, nggak diulang-ulang, gampang hilang. Tapi selain Al-Quran, ya pemain bahasa Indonesia ngapalakan ya wis muarat marikin ke kualak-kualik angel ngapaliye, ya kengelan ngapaliye kengelan, apa maning ilange pribin ilange durung ngapal je, ya durung ngapal ya hilang. Ini sehingga Al-Quran itu gampang dihafal, akan tetapi gampang hilang. Oleh karena itu sering-sering membaca Al-Quran, sering mutolaah. Artinya kita harus berusaha. Kalau kita ingin memiliki sesuatu usaha, nggak cukup hanya doa saja. Karena magom kita ini harus berusaha. Ya, yang ustadznya, yang kiainya, yang siapanya pun ya berusaha.
sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berusaha, pedagang, saudagar hebat itu. Ya, lihai di dalam berdagang. Ya, menjualkan pakaian kain yang dimiliki oleh istrinya Sayyidatina Khadijah. Hebat, sampai ibarat kata keluar kota, keluar negeri kalau zaman sekarang. Dagangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya dagang itu sunnah. Ya bagian beli payu gak sing penting sunnah kanjeng Nabi oleh. Ya, insya dagang apa Bus, dagang apa lah. Ya, dagang gorengan boleh tak, dagang gorengan gedang tak, dagang apa lah. Ya, sing penting melu sunai kanjeng Nabi. Sehingga kalau kita ingin mempunyai sesuatu, ya, cari, berusaha untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Wa kullu raghibin talibun. Ai faman raghiba fil jannah amila amalan yugarribuhu ilaiha. Artinya barang siapa yang ingin masuk ke dalam surga, maka beramallah, melakukan amal yang mendekatkan dirinya dengan surga. Ya memang orang masuk surga itu bukan karena amalnya. Sehingga pernah dikisahkan itu 500 tahun beribadah kepada Allah, nggak pernah berbuat dosa. 500 tahun siang puasa malam ibadah. Sudah begitu diberi keistimewaan oleh Allah. Ya, makan nongol sendiri, minum ada sendiri. 500 tahun ibadah semua, pahala semua isinya. Akan tetapi diceritakan ketika disuruh masuk ke dalam surga karena rahmat Allah, dia mengatakan, ya Allah, saya ini ingin masuk ke dalam surga karena amal perbuatanku. 500 tahun saya beribadah, sehingga saya yakin masuk ke dalam surga karena amal perbuatanku, bukan karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah ta'ala perintahkan malaikat untuk menimbang satu nikmat saja. Nikmat apa yang ditimbang? Satu buah mata ditimbang dengan amal ibadah selama 500 tahun. Ini baru satu biji mata. Apa maning loro, apa maning nikmate sikil, nikmate tangan, nikmate otak, akal pikiran, kesehatan segala macam. Ini baru satu buah mata ditimbang dengan amal perbuatan yang baik, yang solehah selama 500 tahun. Ulah sampean mas saya yakin lakas yang umurnya 500 ku. Ya, angka umurnya umat Kanjeng Nabi ku 60 70. Ya, setelah itu bonus. Ya, 60 70 pada umumnya. Setelah ditimbang dan ternyata satu buah matanya lebih unggul daripada 500 tahun dia beribadah kepada Allah. Akhirnya Allah katakan seret orang tersebut ke dalam neraka. Oh dikit ya Allah, ya wis lah bagian. Ulaki mancing surga, yang penting mancing surga. Ya masuk surga dengan apa? Dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ini. Nah, sehingga tidaklah pantas ketika ada manusia yang menyombongkan dirinya, banyak sedekah, banyak sholat, banyak puasa, banyak ibadah. Karena ibadah itu bukan untuk sombong-sombongan. Ya, justru ibadah itu akan dipilih, akan disaring oleh Allah. Ibadah mana yang akan diterima, ibadah mana yang akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada orang beribadah memenuhi syarat plus ikhlas, tidak mengharapkan apa-apa kecuali ridho Allah, itulah ibadah yang akan diterima oleh Allah subhanahu. Dan kula sampean je salat, salat kayak apa? Diterima tak beli Gusti Allah yang butemen. Ya sing penting judulnya kula sampean salat. Kula sampean je puasa, kira-kira diterima beli Gusti Allah ya empuh. Kayak akeh beli diterima nek. Puasanya sisa. Cuman kadang-kadang pahalanya itu pada melayu mendi. Ya, sebab orang puasa yang benar-benar diterima oleh Allah itu bukan hanya menahan lapar, menahan haus saja.
Melainkan apa? Hawa nafsu harus ditahan. Kita punya mata harus ditahan. Tidak boleh melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Madu kepuasannya kula sampean bakatan tas asar ngabuburit. Jalan-jalan. Iya, nonggoni apa? Nonggoni maghrib, beli usah ditonggoni kok gak kentong mamuni. Iya, teka dewek kok gak. Ini kan kemungkinan puasa kita ya jauh untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecampuran dengan maksiat, dengan dosa. Akan tetapi kita yakin rahmat Allah lebih luas daripada segala sesuatu. Dosa kita banyak, kesalahan kita banyak, tapi kita yakin ampunan Allah lebih luas, sehingga mudah-mudahan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya husnudzon kepada Allah, karena amalan yang terbaik itu husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Husnudzon kepada Allah. Bagian sembahyangnya beli benar husnudzon. Ya mudah-mudahan diterima nih Gusti Allah. Bagian maca Qur'ane, bagian puasane, bagian ibadah-ibadah sing lainnya beliau husnudzon saja kepada Allah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini 500 tahun masuk surga kepengen gara-gara amal ibadahnya beli dadi. Ya, semua masuk surga atas rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi rahmat Nabi kita Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutusmu wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat, menjadi kasih sayang bagi siapa? Bagi alam semesta. Siapa bae wonge, beli muslim, beli munafik, kafir sekalipun, dia mendapat cipratan rahmat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, masa wong kafir oleh rahmati Kanjeng Nabi? Oleh. Apa buktinya? Lihat umat-umat terdahulu. Umat Nabi Nuh ketika pengikutnya membangkang 900 tahun lebih, teriak-teriak mengajak umat supaya iman kepada Allah, pengikutnya nggak lebih dari 80. Yang lain membangkang. Maka ketika itu Allah berikan azab berupa apa? Banjir. Umatnya Nabi Lut ya menyukai sesama jenis, wadon demen wadon, lanang demen lanang, ayam bae beli mengkonon. Iya, jago bu, sing diudag ya ayam wadon. Ya, mungkin jago mudak jago kecuali gulet. Masa kalah bali ayam. Akhirnya apa? Umat Nabi Lut Allah berikan adab seketika itu. Habis sudah. Ya kaum Samud, kaum Ad diberikan adab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi orang kafir yang hidup pada zaman Nabi Muhammad ataupun yang mengikuti menjadi umat Nabi Muhammad ini, setelah ini azab itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kan kula sampai ada pemaning wong munafik pirang-pirang, wong kafir wah ya luwih nemen akeh. Orang yang menghinakan Allah banyak, menghinakan Nabi Muhammad pirang-pirang, menghinakan Al-Qur'an wah wis beli hitungan. Akan tetapi apa? Allah tahan adab. Kenapa ditahan oleh Allah? Melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Ini bukti bahwasanya orang munafik, orang kafir sekalipun mendapatkan rahmat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Pendate je dudu umat Kanjeng Nabi wis pragat apa? Iya. Nabi Nuh wis digulung pragat entok-entokan. Nabi Lut entok-entokan. Untung bae kula sampeyan ki bagian pirang-pirang dosane, bagian sering ngomongi wong sejen, kadang-kadang sering bobat, ning wong tua sering ngelawan. Untung bae dadi umate Kanjeng Nabi. Allah tahan adabnya. Maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan adab ya kepada mereka umat Nabi
selagi Nabi Muhammad SAW berada di tengah-tengah mereka. Walaupun beliau telah menghadap Allah, akan tetapi masih ada orang-orang yang menghidupkan sunnahnya, orang-orang yang memperbanyak salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di bulan Rabiul Awal ini banyak umatnya yang memperingati kelahirannya, sehingga sampai bentrok-bentrok tekannya gak telat ini. Iya, ning dermayu dikit mau ning Ustaz Habib Abdurrahman As-Sekaf. Hadir sedelat jam 09.00 OTW menek. Nah, sehingga saya minta maaf. Nah, itulah rahmat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk semesta alam. Manusia, segala macam jenis manusia kabeh oleh rahmatnya Kanjeng. Bahkan binatang sekalipun mendapat rahmat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada itu onta atau hewan apa yang biasa digunakan ngangkut kayu, ngangkut barang, akan tetapi angkutannya itu melebihi batas. Biasa 20 kilo, ini enggak, langsung 50 kilo. Ontanya ngadu sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya ini didolimi. Kamu ini punya siapa? Punya Fulan bin Fulan. Diparekin Kanjeng Nabi. Kamu ini kalau tidak bisa memberikan kasih sayang terhadap kendaraanmu, biar saya beli. Ya, ini rahmat Kanjeng Nabi untuk hewan, untuk binatang. Untuk tumbuh-tumbuhan juga mendapat rahmat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelepah kurma itu yang biasa digunakan khutbah Nabi Muhammad. Para sahabat bikin mimbar baru, sehingga yang terbuat dari pelepah kurma itu ditaruh di pojok masjid. Ya, naik mimbar baru Nabi Muhammad. Ketika mau khutbah, tiba-tiba merintih, menangis. Lihat siapa ini yang menangis. Sahabat nggak ada yang menangis. Lalu Nabi Muhammad turun menghampiri apa pelepah kurma tadi. Dilus-lus ning Kanjeng Nabi. Wis bagian siraki engko bakalan mancing surga kumpul bari Kanjeng Nabi. Nembe meneng nangise. Ya, bahkan kata Nabi, jika aku tidak dekati, jika aku tidak sayangi, jika aku tidak mendiamkan tangisan itu, maka niscaya dia akan menangis ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kasih sayang rahmate Kanjeng Nabi nganggo tumbuh-tumbuhan dah kata wis mati. Nganggo binatang oleh kasih sayang sing Kanjeng Nabi. Nganggo umat manusia apa maning umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Sehingga siapapun yang mengharapkan masuk ke dalam surga, maka berbuatlah dengan perbuatan yang bisa mendekatkan dirinya ke dalam surga. Memang amal perbuatan ini tidak bisa memasukkan ke dalam surga. Akan tetapi yang bisa memasukkan manusia ke dalam surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala terletak pada apa? Terletak pada amal-amal perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana ning salat, ana ning puasa, ana ning baca Quran, dan ada pada amal-amal yang mendatangkan pahala. Di situ ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu ayisin billah mustauhishun bil khalqi, dan setiap ketenangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap orang yang merasa tenang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mustauhishun bil khalqi. Wa fi nushatin mustauhishun an nafsihi. Orang yang merasa tenang dengan Allah, maka dia akan merasa risih dengan siapa? Dengan makhluk. Ya, dengan makhluk, dengan alam dunia ini risih. Ya, enaknya ya sudah, enaknya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ulama itu mengatakan zaman dahulu, saya ini bosan hidup di alam dunia. Kenapa? Merasa risih, merasa nggak enak. Ya, dolan mana ngobrolnya bisnis baik,
dolan mene ngomongi wong sejen, dolan mene wah wis segala macam sing beli bener. Ya, enaknya kapan? Enaknya ketika datang waktu malam, sholat tahajud, ya ngobrol dengan Allah, bercakap-cakap, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa nikmat, merasa tenang. Ya, selain itu wis ruwet gabe alam dunia gitu. Aya apa maning BBM naik, beras naik, segala-gala naik. Wah wis ekonomi sulit. Ya, sehingga buru-buru tenang sing anak ruwet ngampret. Naudzubillahi min. Ya wis penting kula sampean bisa tuku lah. Ya harapan naik setinggi langit, sing penting kula sampean bisa tuku insya. Wal magalatul hadiyah wal khamsun, dan magalah yang ke-51 gala Aidun Nun Al-Misri radhiyallahu an, al-arifu billah ta'ala asirun ay marbutun bihubbihi wa qalbuhu basirun ay muzayyinun li batinihi bil muraqabah wa li zahirihi bil muhasabah wa amaluhu lillahi katsirun. Beliau Dunun Al-Misri juga mengatakan al-arifu billah, orang yang tahu, yang kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, asirun, maka dia terikat bihubbihi. Terikat dengan apa? Terikat dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia tahu, dia kenal, apalagi ketika mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ada pada zat Allah itu tidak ada sedikit pun kekurangan, keburukan. Yang ada keindahan, yang ada keistimewaan, yang ada kedermawanan, yang indah-indah ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita senantiasa mendengar, melihat yang indah-indah, yang bagus-bagus, kira-kira senang tak beli? Senang. Milih wong wadon sing bening, sing ayu, ya ta ya. Wong wadone yang mengkonon milih wong lanang sing ganteng, sing gagah, iya Bu. Iya, oke. Iya sing bagus-bagus. Mulane kula sampean ku sunah, aku kelambi sing rapi. Ya, mabune sing wangi. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai sesuatu yang indah. Aja sampai kelambi wis pirang dina putih dari coklat masih digoni bae. Ayo wis mambune tengik, mambu pelenguk ya. Santri. Iya tah? Ikut tri, iya beli tri. Oh, rengan ya? Bakat terasi. Ya bakatnya bocah cilik mah mambune sedep kan. Iya. Sejen bakal wis pada balik mah. Dudu mambu sedep malah mambu apa sih kana? Sengak. Al-arif billahi ta'ala. Ini kana moga. Al-arif billahi ta'ala asirun, orang yang kenal makrifat kepada Allah, tahu tentang Allah, asirun marbutun bihubbi, maka dia terikat dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalbuhu basirun, dan hatinya melihat, muzayyin li batinihi bil muraqabah, hatinya selalu merasa diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya muraqabah, muhasabah itu penting. Muraqabah itu kita merasa dilihat setiap jam, setiap menit, setiap saat. Apapun yang kita lakukan dimanapun tempatnya pasti dilihat oleh Allah Subhanahu. Ini namanya muraqabah. Ya, selalu dipanteng ning Gusti Allah. Ya, sehingga kalau kita merasa dilihat, dipantau oleh Allah, kira-kira arep nglakoni amal kebaikan apa amal keburukan? Amal kebaikan. Santri misalkan, santri pendate je anak ustade, ya beli mungkin macam-macam Bu. Ya tria. Iya paling pendate lah ka ustade nembe ribut guyonan. Pendate jana ustade dideleng, dipanteng, di apa maning. Iya wis bisa macam-macam.
Ya pemane bakal ustad gak warotan. Ayo macam-macam pentung nih. Nah ini, kalau kita merasa selalu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan berani untuk berbuat dosa. Makanya muraqabah itu penting, tanamkan di dalam hati kita. Biarpun orang lain tidak tahu. Ya, akan tetapi Allah Maha mengetahui. Wa amaluhu lillahi katsir, dan amalnya kepada Allah begitu banyak. Nah, orang yang mengenal Allah, dia akan terikat dengan cintanya kepada Allah. Kalau sudah cinta, maka dia akan menjadi budaknya. Ya, man ahabba syai'an fahuwa abduhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan menjadi budaknya. Kalau sudah cinta kepada Allah, maka akan menjadi budak, menjadi hamba. Ini titel hamba Allah ini bukan sembarang titel ini. Ya. Titel hamba Allah ini yang benar-benar tidak pernah melakukan dosa. Ya, hamba Allah. Sehingga apapun perintah Allah dilakukan. Apapun yang dilarang oleh Allah buang jauh-jauh. Ini baru hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Ya pula sampean makrin nembe hamba-hambaan gini. Ya, nembe hambaan aja surgane kok surga-surgaan. Naudzubillahi min. Ya, belajar ya, memperbanyak amal soleh, amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga masuk surganya surga beneran. Ya, bukan sormangga. Ya, pemaning sorgayam. Tuh, tapi sorga beneran. Amin ya rabbal. Wa amaluhu lillahi katsir, dan amal perbuatannya kepada Allah banyak. Jangan sampai ada waktu luang, waktu kosong, kecuali diisi dengan ibadah kepada Allah. Bari nonton TV, gecekana tasbih, aja geceki HP baik, boro-boro ibadah geceki HP baikku. Tapi pendatang geceki tasbih otomatis karena gelem beli gelem kawirin. Maka beli percaya loh jajalan. Geceki tasbih, gelem beli gelem pasti wirid. Tapi pendatang geceki HP, gelem beli gelem, buka Facebook, buka WA, gelem beli gelem kok. Ya kadang-kadang laka WA gak dibuka maning. Iya, padahal laka WA si mancing buka maning. Ini bosen-bosen teman. Ya berarti hamba HP kuno. Ya. Kalau hamba Allah ini bukan sembarang titel. Ya, Nabi Muhammad pantas mendapat julukan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam ayat-ayatnya banyak itu. Abduhu. Bahwasanya Nabi Muhammad itu hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil. Ini bukan sembarang titel hamba ini. Subhanalladzi, maha suci Allah yang bi abdihi, asra bi abdihi, memperjalankan hambanya. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hamba Allah ini titel wah terhebat ini. Nah, kalau kita masih hamba-hambaan, tapi yang mudah-mudahan kelak bisa menjadi hamba Allah beneran. Amin ya Allah ya Rabbal. Jangan ada waktu kosong. Ya, karena ketika waktu kita ini kosong, tidak ada nilai ibadah, itu dikatakan di akhirat nanti kita akan menyesal. Ya, kenang apa lagi ning alam dunia kah nganggung lamun waktu kosong bu, nganggung ngayal. Ya, penyesalan di akhirat di dalam surga, walaupun sudah masuk ke dalam surga, nyesel. Ya, kenapa? Surganya ya bukan surga yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Ini. Makanya waktu kosong itu gunakan minimal sholawat ya, atau istighfar atau apalagi. Ya zikir-zikir yang lain waktu kosong, buka baca Al-Qur'an, harapan turu, jangan ngayal.
Ya, ada pantura jangan ayal. Kelingan Kanjeng Nabi baca doa, solawat sing akeh, ya bukan ngimpi Kanjeng Nabi. Amin ya rabbal alamin. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan cinta kepada Allah. Kalau sudah cinta, maka dia akan nurut, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya akan merasa diawasi, muraqabah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian zahirnya bil muhasabah, ya zahirnya dilihat, ya gerak gerik kita, tingkah laku kita ini kita nilai sudah pantas apa belum, sudah bagus apa belum, bagaimana menghadapi orang yang lebih tua, bagaimana menghadapi orang yang lebih kecil, ya, bagaimana menghadapi ulama, menghadapi kiai. Ini dia muhasabah. Ya, banyak ustadz di sini kiai yang mengajarkan kita alif bata sajim, sing mone beli bisa maca Quran, jadi bisa maca Quran. Ini kiai bener-bener derajatnya tinggi ini. Ya, nggak kalah dengan kiai kondang. Kalau kiai kondang menumpang viral doang, ya viral sehingga tarifnya mahal. Ya, tapi banyak orang-orang yang terkecoh, wow, rebutan salaman. Bari kiai ini dewek sing ngajar alif bata sajim sampai kedorong-dorong nih kan. Wah, celaka kualat, hati-hati. Ya, kiai Selamat, kiai Muhib, kiai Subhi, dan kiai-kiai yang lainnya ini. Aja sampai nih kita nih Habib, mentang-mentang Habib, wow, salamannya bolak-balik. Nih ustaz sing ngajari alif bata a, alif kasroh, i, alif doma, u, salamannya nih batuk. Salah kaprah gini. Ya, nang ya aja ya. Aja kudu hormat, tunduk patuh. Ya bangatan aja ketemu kula maya mah terkasulan sekali, sulan rong kali. Ya, tapi pedate ketemu ustaz-ustaz sing parek nih kene hampir unggal dina. Belajar unggal dina oleh ilmune ya luwi akeh, alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Wal magalah salisa wal khamsun an Nabi Sulaiman ad-Darani annahu qala aslu kulli khairin fid dunya wal akhirah al khaufu minallah. Nasihat datang dari Abi Sulaiman ad-Darani. Beliau mengatakan aslu kulli khairin fid dunya wal akhirah. Pangkal segala kebaikan di dunia maupun di akhirat. Apa itu? Al khaufu minallah, adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin sukses di dunia, kuncinya takut kepada Allah. Sukses di akhirat apalagi kuncinya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga takut kepada Allah menjadi kunci. Ya, kunci dari segala macam pintu-pintu kebaikan. Baik kebaikan yang ada di dunia maupun kebaikan yang ada di akhirat. Wa miftahud dunya asy-syab'u wa miftahul akhirah al-ju'. Dan kunci dunia adalah kenyang. Dan kunci akhirat adalah lapar. Kunci dunia adalah kenyang. Fataftahu umurad dunya bisyab'i. Akan tetapi ya kunci dunia kenyang. Orang bisa membuka dunia dengan kenyangnya, akan tetapi nanti akhiratnya tertutup. Sehingga sedikit makan itu dianjurkan. Ya, jangan banyak makan. Sebagaimana Nabi kita Muhammad makan itu sedikit. Ya, kalau kita kan sedikit-sedikit makan. Nabi Muhammad tidurnya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit tidur. Beda jauh lah. Ya bedanya setitik, tapi maknanya aduh. Padahal setitik mah. Ini Nabi Muhammad itu makanya sakitnya seumur hidupnya nggak banyak. Beliau itu sakitnya cuma 2 kali sudah. Ketika menerima wahyu pertama kali menjadi nabi dan rasul, beliau menggigil, ya sakit, demam, panas, dingin. Dan sakit yang kedua menjelang wafat menghadap Allah Subhanahu
Kula sampean lara pipira coba. Iya, dikit-dikit lara untuk, dikit-dikit mual, dikit-dikit boyok, dikit-dikit puyeng, koyok capek nempel. Wow, penyakit lulu. Iya. Ini Kanjeng Nabi seumur hidup larane mung rong pisan, rong kali. Kula sampean kadang-kadang durung 40 wis beli ketungan larang. Apa sebab ini? Nabi Muhammad ini makannya nggak sampai kenyang. Makannya memang benar sedikit. Ya, sehingga lambungnya juga bekerjanya ini nggak diforsil, nggak terus-terusan. Kula sampean mangan bae ya wis repot sih di lambung ki. Oh ya mau gawe maning lambungnya mau gawe maning. Ya pemaning makanan zaman segini serba instan, tanpa pengawet dan lain sebagainya. Ya. Nabi Muhammad makannya sedikit. Sekalipun makan sebelum kenyang berhenti. Ya pula sampai yang sedurung atop. Dimandek-mandek. Oh, alhamdulillah. Bakal beli atop, beli kerupuk alhamdulillah. Mulanya pantas Kanjeng Nabi kula remung rong kali seumur itu. Kula sampean larang bae. Ya mudah-mudahan panjang umur sehat afiat. Ya bagian sing akeh mangane sing penting jaluk sehat diparingi sehat ning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Miftahud dunya asy-syab'u. Kunci dunia kenyang. Artinya dia sukses di dunia ini enak. Dunia ini apa sih? Ya sudah kenyang. Ya makan sepiring sudah cukup kenyang. Akan tetapi kalau terlalu kenyang, ini bisa menutup akhirat. Sebab kalau sudah kenyang, biasanya penyakitnya ana obat tidure, ngantuk. Ya, orang melu ngaji, orang melu deres, orang melu majelis, ketinggalan bari batur sejene sing melu majelis. Akhirnya rugi akhiratnya. Dunianya sih enak turu lalih. Ya, tangi turu ngopi maning, ngudut maning, wah wis sukses kayak bos. Ya. Tapi akhiratnya kosong. Bekal untuk kita bawa ke akhirat melompong. Naudzubillah min. Apa sih? Ya aku mau turu bae. Ya turu maning, turu maning, turu maning. Ya, hidup itu untuk tidur, bukan tidur untuk hidup. Aja diwalik. Ya, maka mau gak kewalik, hidup untuk tidur, ya bukan tidur untuk bener nih tidur untuk hidup pun sih bener. Ya duduk urip nganggo turu bae salah bener. Akhirnya rugi dunia sampai akhirat. Turu bae sih ya rezeki ado dipatok ayam turu bae. Wa miftahul akhirah al-ju', dan kunci sukses akhirat adalah al-ju', lapar. Ya, kunci sukses akhirat al-ju', lapar. Fatuftahu umurul akhirah bil-ju', maka dibuka urusan-urusan akhirat, kesuksesan akhirat dengan apa? Dengan lapar. Nabi Muhammad itu paling sering lapar itu. Ya perutnya diganjel bari watu ya sering. Ya, ibarat kata dapurnya beli ngebul sering. Ya kula sampean kan jarang ngebul bae unggal dina. Mangan bae unggal dina. Ya enak-enak bae unggal dina. Wis kare enak-enak bae kula sampean ki. Sing blenak-blenak diborong kabeh ning Kanjeng Nabi. Ya, sing blenak-blenak diborong kabeh. Kula sampean ki sing dadi ustaz, dadi kiai ki enak. Ya ceramah enak, dipai banyu, dipai kopi, dipai jabur, enak tuh beli. Balik disangoni, wow wis enak pisan. Ya. Nabi Muhammad menyebarkan la ilaha illallah buru-buru diamplopi. Singana diserawati, dicemooh, diejek. Ayo sampai berdarah-darah, malaikat turun. Ayo arep jaluk apa Kanjeng Nabi, gunung tak angkat tak balang ning mujangan aja. Ya, kenapa? Karena saya berharap dari sulbi-sulbi mereka muncul orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengah kono Kanjeng Nabi masih belenak-belenak diborong kabeh ni Kanjeng Nabi.
Ini pula sampai lagi kari enak-enak kayak gini. Sampai Arab wafat meninggal dunia, dicabut ruh mulia Nabi Muhammad merasa sakit. Tanya sama malaikat Israel, ya Israel, seperti inikah orang yang sakaratul maut? Ya Rasulullah, ini adalah cara yang paling halus. Tapi Rasulullah masih merasa cara yang paling halus masih kerasa lara. Pamane kula sampeyan iki. Ya. Si malas-malas ibadah, naudzubillahi min dzalik. Akhirnya apa? Ya sudah ya Allah, biarkan rasa sakit yang dirasakan oleh umatku ketika sakaratul maut, biar aku yang nanggung. Si blenak-blenak diborong kabeh ning kajang. Kula sampeyan gelem ta nanggung. Boro-boro. Nah ya, tapi bahasa yang enak-enak kan sampai gelem. Bahasa blenak-blenak apa yang kok dikit. Nah ya, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Wal magalah rabi'a wal khamsun. Dan magalah berikutnya 54, ila al ibadah lillahi ta'ala hirfatun. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala khirfatun, yaitu merupakan satu pekerjaan. Wahanutuha al-khalwah. Ibadah itu ibarat satu pekerjaan. Dan hanutuha, tokonya, kiosnya, ladangnya, apa itu? Al-khalwah, menyendiri. Ya, menyendiri. Jadi ibadah itu merupakan satu pekerjaan. Tokohnya apa? Menyendiri. Wara'su maliha at-taqwa. Sedangkan modalnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waribhuha al-jannah. Dan keuntungannya adalah surga. Nah, kula sampeyan maca Quran, ki pegawean kinki. Kula sampeyan ngaji, kinki pegawean pekerjaan kinki. Nah, bahkan ning omah ya maca Quran, sembahyang tahajud, sembahyang duha dewekan, ki lagi menggawe. Menggawe ning siapa? Menggawe ning Gusti Allah. Ya maca Quran menggawe, salat menggawe, wis apa bae amal ibadah lagi menggawe ning Gusti Allah. Ya, orang bekerja itu ada tempatnya. Tempatnya di mana? Ya, kalau ibadah ada tempatnya itu khalwah, menyendiri. Ya, kalau sedang sendirian ingat kepada Allah, zikir, wirid, salat, ibadah kepada Allah. Sebab kalau sudah ngumpul, ngopi, wis ngobrol ngalor ngidul. Kepengen ditinggal, pengen tahajud dikit, enak abot ngomongnya. Kayak jajaan. Ya wis akhirnya ngopi baik. Ayah. Makanya kalau mau menjadi ahli ibadah, ya khalwah ini modalnya ini. Khalwah, menyendiri. Kalau sendiri kan enak. Tapi nggak cukup khalwah. Ditambah dengan apa? Ditambah dengan modal, yaitu takwa. Bisa menyendiri tapi nggak bertakwa, wah wis repot urusannya. Boro-boro ibadah sing anak giler. Maning. Orang menyendiri itu didasari dengan takwa, bagus. Hasilnya ibadah. Ya, menyendiri bertakwa ya wis eling bening Gusti Allah, maca Quran, pegel maca Quran, sholawat, istighfar, pegel wiridan, sholat. Kalau ada takwa. Tapi kalau nggak bertakwa ya wis paling buka HP. Sebelum tidur buka HP, bangun tidur HP, paling buat apa nih HP ku? Setan gepeng gini. Ya, setan gepeng HP. Ya, harus arep turu HP, tangi turu HP. Sampai arepan lunga HP ketinggalan, balik maning. Iya. Ana wonge teko. Pada baik kula sampai modelnya mengkono niku. Cuman ya aja keterusan, bakal bisa sekali-kali. Wah, ketinggalan HP wis lah jurna temen gak? Konon pun arane ngelawan hawa nafsu.
Toli gak enak peda telelungan beli gawa HP kula kasih goleti. Ya. Tungkul, rabi ning omah pengen goleti, pengen nelpon HP ning omah. Minum dulu. Jadi bebas enak langsung goleti. Nah, ya. Tapi ya itu yang penting melawan hawa nafsu. Waduh jika tinggalan HP nih. Iya. Balik maning tablik ini masih parah. Wis lah lanjut pegang. Ya sebab apa? Hawa nafsu nih mah gini pengen balik maning gini main HP. Tapi wis lah dilawan, tentang. Lanjut terus. Nah, itu melawan hawa nafsu. Ya mudah-mudahan bisa karena hawa nafsu itu harus dilawan aja dituruti baik kok kayak bocah. Ya, nenen baik dimadeg-madeg. Wis tua agar nenen baik. Ana sih wis tua nenen baik. Masa bang. Warihuha al-jannah, dan keuntungannya orang yang bekerja berupa ibadah tadi, keuntungannya adalah surga. Ya, bukan hanya surga sih sebenarnya, banyak keuntungan yang lain. Hati menjadi tenang. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Umbung barat kah pada PP di pinggir pantai apa nyari apa sih? Ketenangan kan? Ya, yang dicari ketenangan. Sampai adu-adu mong Bali. Ya, buang duit, buang waktu, buang tenaga. PP berugaan kah? Ya, yang dicari apa? Ketenangan. Ya bulan sampai enak wong muslim. Ingin tenang, baca Quran. Ingin tenang, sholawatan. Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu ketika ditanya beliau nggak pernah sumpah. Ya, beliau tidak pernah bahasa kerennya galau. Galau ku belilok. Ya, bocah nom galau sering. Apa maning tas putus cinta. Wah, mangan beli nafsu, ngobrol belenak. Aji beli kiyang apa maning. Wah, wis pokoknya serba belenak pun narane galau kuno. Ya, Al-Imam Habsyi itu nggak pernah galau. Ketika ditanya apa kuncinya, bagaimana saya pernah sumpek, saya pernah galau, sedangkan di hati saya ini senantiasa menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawatnya beli mandek-mandek, ya sehingga galau beli manjing, ya kan karena ada solawat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan selawat, mudah-mudahan yang hajatnya segera dijabah oleh Allah. Mudah-mudahan yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah, rezeki kita dilapangkan oleh Allah, iman Islam kita dikuatkan oleh Allah, dan kelak mudah-mudahan kita semua mendapatkan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha il khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi شفاعته لكل حول من المقتحم. يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من
أهوال مقتحم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى واسع ربي ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وامتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن اللهم اعطنا يوم القيامة شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا شفاعة إلا شفاعته وذلنا تحت ذلك يوم لا ظل إلا ظلك وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه واجمع بيننا وبين حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في دار النعيم ودخلنا من عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين وكرمك يا أكرم الأكرمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ولكم منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya mengganti Jarin Din terus istirahat Kamis ngarep menemui Bapak Hasanuddin. Iya tak ada. Masa di situ. Nggak boleh kita ngomong di situ. Sekali SMS lah apa situ lagi. Enggak di tapi setelah Sanuddin hutan sih. Apa nama ganti? Rumah ni paling. Rumahnya istri berapa nak? Angkat